الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والأمانة ونهانا عن المعصيات والبخيلة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآية. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat subuh, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada pagi yang berbahagia ini, senantiasa kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta, Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup dalam dunia ini berasaskan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana dalam kondisi yang disampaikan oleh khadim tadinya, Islam mulai dipojokkan dalam kehidupan kita. Semoga kita yang berada di bawah masjid ini pula akan konsisten dan istiqamah sampai akhir hayat nantinya, tetap berbalut dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang meninggalkan agama yang luar biasa dan meninggalkan pewarisnya, yaitu ulama. Semoga kita yang berada di bawah masjid ini pula akan menjadi salah satu di antara mereka yang menghargai, yang mengikuti, dan yang mematuhi perintah-perintah, fatwa dan opini-opini yang diberikan dan dikeluarkan oleh para alim ulama. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan sumbangsi, kontribusi terbaik mereka untuk Islam, agama yang saya cintai, agama anda dan agama kita semua. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Al-Atqa Kota Luxmawi, jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Rabb, pada subuh ini kami meminta dan menggadai kepadamu. Kami berkumpul di bawah masjidmu yang mulia. Kami berkumpul dalam waktu yang sangat diistijabah doa. Pada subuh ini kami berkumpul, ya Allah, kumpulkan kami di yaumil qiyamah dalam syurgamu kelak bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, orang Syi'lun, ibu-ibu yang kami hormati, Allah berpesan dalam surah Fatir ayat 28, di mana Allah berfirman: "Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik." Wa minan nas, dari kategori manusia, wad-dawab, binatang yang melata-lata di atas permukaan bumi ini, wal an'am, binatang hewan ternak, mukhtalifun alwanuhu, berbeda-beda kondisi, warna, fisik, tubuh yang diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang berbeda-beda. Jangankan binatang,
Jangankan kalau kita perbandingkan antara manusia dengan binatang hamba Allah, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang berbeza-beza. Ada manusia yang kepejut oleh Allah Ta'ala tubuh panjang. Nah, manusia yang diciptakan oleh Allah tubuh putih, kulit putih. Nah, manusia yang diciptakan oleh Allah hitam legam. Tidak berbeda di hadapan Allah. Yang menjadi pembedaan di hadapan Allah adalah takwa yang kita miliki. Sehingga di penghujung ayat tersebut Allah mengspesifikasikan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya apa? Hanya saja kebit-kebit menyebahasa katanya orang Syiklun. Cuma yang takut kepada Allah dari kategori minan nas, manusia, waddawab, binatang, wal an'am, hewan ternak. Dari kategori tersebut kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah ulama. Madil ulama. Siapa itu ulama ya Ustaz? Tahu yang akan ulama ya Ustaz. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Sufyan Suri menjelaskan bahawa ulama terbagi 3 kategori. Orang yang alim itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, alim bizatillah. Apa maknanya? Mengetahui ma'rifatullah, gedepu geturi so Allah, siapa Tuhan yang patut kita sembah. Walaysa alim bi amrillah, namun tidak mengetahui, tidak mempelajari bagaimana konsekuensi tata cara untuk beribadah dan cara untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua dilanjutkan oleh beliau dalam tafsir Ibnu Katsir. Alim, orang ulama ini terbagi menjadi 3. Yang kedua adalah alim bi amrillah walaysa alim billah. Orang yang mengerti menjalankan perintah Allah, sembahyang hana pernah tinggai, sujud, ibadah luar biasa, namun siapa yang ia sembah tidak mengenal, tidak dikenal olehnya. Hana keturi so Tuhan. Kena orang-orang ulama, orang-orang yang alim di kalangan kita, yang sibuk mendalami ilmu pengetahuannya, namun tidak mempelajari tauhid sehingga Tuhan yang ia sembah hilang dalam hidupnya. Kalau demikian, khasyah tidak akan muncul dalam hatinya. Maka yang ketiga, ulama yang luar biasa yang harus kita ikuti dan kita teladani adalah mereka alim billah wa alim bi amrillah. Artinya apa? Mengetahui ma'rifatullah luar biasa dan tetap mengetahui dengan perintah-perintah Allah. Ulama-ulama yang yang sering kita dapatkan, bila berhadapan dengan materi, mereka akan meninggalkan agama. Maka yang kita kejar hari ini, yang kita ikuti, yang menjadi pewarisnya Nabi, yang menjadi orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama-ulama yang alim billah wa alim bi amrillah. Yang selanjutnya hamba Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir pula dijelaskan bahawa makna innama yakhshallaha min ibadihil ulama ay innama yakhshahu haqqa khasyatihi al-ulama al-arifuna. Apa maknanya? Orang yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut dalam hatinya adalah ulama al-arifuna, orang-orang yang arif dalam kehidupan kita. Cina bayangkan orang Syiklun, ulama yang banyak risalah, ulama yang kala hadis, ulama yang kala karang kitab, sehingga dengan banyak beliau menuntut ilmu pengetahuan agama, timbul rasa khasyah, kenal Allah sehingga ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang menjadi polemik di antara kita hamba Allah, berapa banyak orang-orang yang dianggap, yang diberikan statement oleh Allah dalam ayatnya, firmannya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Hari ini mereka itu dikriminalisasi luar biasa. Orang-orang yang ia kepada Allah,
orang-orang yang sampaikan risalah Allah, orang-orang yang mampu menyampaikan fatwa-fatwanya dengan dalil yang berdasarkan dari ayat dan hadis Nabi. Hari ini mereka disudutkan dalam kehidupan kita hamba Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh khadim tadinya, Islam sudah mulai diobrak-abrik lebih-lebih di Nusantara, bahkan di tempat kita hamba Allah. Tidak kering air mata kita dengan kepergian Abu yang mulia di Paluh Gading. Masih terngiang kalimat-kalimat beliau, masih terngiang petuah-petuah beliau yang saat pertama dibuka Masjid Jami, beliau yang khutbah, mengisi khutbahnya. Hari ini beliau sudah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Syekh Ali Jabir, yang kita tahu prospek perjuangan perjalanan beliau mengentaskan keawaman terhadap Al-Quran di Nusantara luar biasa. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdarah Arab, berkebangsaan Arab, gejak dari luar negara untuk lebih pemahaman kepada anak-anak gedanyo sehingga alim bahagian Al-Quran. Yang selanjutnya Habib Ali As-Saghaf, Abdul Rahman As-Saghaf, yang pernah menangis kalau Habib Rizik pulang, beliau ceramah. Guru yang mulia dari Habib Rizik sudah kembali ke hadirat Allah, menghembuskan nafas terakhir. Sidra, dua, bahkan puluhan ulama-ulama di Nusantara sudah menghadap ke hadirat Allah, yang kita tahu mereka termasuk dalam kategori yakhshallaha min ibadihil ulama, yang takut dengan sebenar-benarnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di Luxmawe, komunitas, bahkan orang-orang yang cinta terhadap ulama akan pergi mengunjungi Habib Muhammad di Simpang Ulim di Aceh Timur sana, yang sudah tua renta, yang beliau berdarah Aceh. Beliau memiliki murid yang luar biasa, bahkan menempuh ilmunya di kaliber dunia. Hari ini umurnya sudah lanjut usia hamba Allah, dan lagi Allah bersehat walafiat dan mampu lebih ilmu terhadap budaya. Artinya apa? Sidra wa dua orang-orang yang ia kepada Allah, yang dikategorikan sebagai ulama, sudah dipanggil oleh Allah. Pertanyaannya orang Syilun, bagaimana kondisi kita di Aceh? Baru video yang lun terima di-share oleh kawan-kawan yang bangkit semangat untuk menyampaikan Islam. Pakon orang yang berdarah Aceh dari bahagian barat satu, di bahagian Birun, daerah Aceh Birun satu, yang mereka sudah menjadi pakar misionaris untuk memurtadkan orang-orang Aceh yang darah mereka sama dengan darah kita. Artinya apa? Berketurunan Aceh yang akan membabat Islam di Aceh. Awak yang ketamang dalam yang Islam, berlabel dengan pastor, berada di gereja, sekarang mereka lah yang memurtadkan orang-orang Aceh. Cibayangkan orang Syilun. Di masa pandemi, survei membuktikan, tak analisa dengan mata, bahkan kita bisa terjun ke lapangan, bagaimana pemuda-pemuda kita yang disibuk dengan game online yang tidak bermuara kepada kebaikan. Judi meningkat, game online meningkat, ada yang namanya game domino. Jangankan pemuda, yang tua sekalipun berjejer di atas meja kedai kopi, warkop, di warkop kau kahan ubud raya tuha ok kaputi, sibuk dengan game yang tidak bermanfaat. Sedangkan orang lain misionaris punya misi pemurtadan luar biasa. Paduk kiban yang terjadi di tempat kamu waduh, yang berita katanya tupu bersama itu tempat-tempat dime alasan sebagai tim kesihatan, padahal mereka melakukan pemurtadan tanpa kita sadari hamba Allah. Uranya ulama dicabut oleh Allah, kembali ke hadiratnya. Sidra wa dua. Kalau kita tidak bangun kesadaran hamba Allah untuk meningkatkan Islam dalam pemahaman pemuda-pemuda kita, maka ben harap Islam ini akan kekal dan tetap ada lebih-lebih di kota Luxmawe.
Kenapa hari ini kami siap untuk berada di garda terdepan? Apabila diundang ustaz untuk ceramah tapi ikramiyah tidak ada, kenapa kami siap? Karena mengingat betapa pentingnya untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini, sehingga orang-orang yang ada di Kota Luk Semawe terkentaskan pemahamannya, gecok ane keju pada tempat ilmu pengetahuan agama. Ustaz menyatakan anu tajuk pada tempat ilmu pengetahuan agama han berhasil. Korelasikan mereka antara dunia dengan kehidupan agamanya, sehingga kalau datang orang memfatwakan kepada mereka, hai bek kapatih Tuhan sidro, mereka sudah berkomitmen karena kaituri so Tuhan lung tetap dalam agama Islam walau quti'tu qataan. Ada gekok getek-getek lun dalam Islam pakon, karena semasa hidupnya kita korelasikan mereka dua arah. Pemahaman Islam yang mantap, dunianya luar biasa. Uronyo hana yang pungkiri urung silun. Di Dayak Mudi kana stai, kana ilmu perkuliahan. Di tempat kamu lun alumni Dayak Catrung kana Ma'had Ali yang penggagasnya adalah Dr. Safriyadi Gure Ulun Tuan. Beklamban balik kamu ziarah ya sawu ayah. Artinya apa? Di tempat di ma'had pun sudah ada kolaborasi, sudah ada korelasi, sudah ada penggabungan kagepeget hal-hal yang berbeda, supaya urung-urung yang mengerti Islamnya terjun ke lapangan dan memberikan pemahaman kepada mereka. Banyak para khatib, banyak para penceramah, lebih-lebih di provinsi, di Nusantara, mereka tidak meninggalkan titelnya. Uronyo menyatakannya yang sibuk dengan monoton dengan kehidupan ma'had, hana pernah tak terjun kepada ke dunia perkuliahan, maka kita akan kalah dengan mereka yang urung malam dipikir bagaimana akan menghancurkan Islam, lebih-lebih di kondisi zaman yang akhirnya. Yang sabuk tu urung silun. Yang terakhir, Nabi dijanjikan geken dalam sebuah hadis, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama, akan terus, pasti akan terus menyenabikan sabuk masa dalam kehidupan umat lon yang mana mereka akan lari daripada ulama, akan geplung dari fatwanya ulama. Hari ini yang disampaikan oleh ulama mereka tinggalkan, terjadi di tempat kedai orang silun. Sehingga bila itu terjadi, akan ditimpakan terhadap kita oleh Allah 3 perkara. Yang pertama, pemimpin yang zalim, itu sudah menjadi rahasia umum. Kita rasakan bersama bagaimana keadilan itu tidak memihak terhadap Islam. Kenapa? Karena kita lari dari fatwanya ulama, akan dikirim pemimpin yang zalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dicabut berkat rezeki. Rezeki yang kita minta tajak ulang, PNS, ASN, tajak minta rezeki di kedai, tamekat di pasai Luk Semawe. Rezeki yang kita minta tidak berkat dalam udip. Oh, melimpah ruah urung silun. Kadang-kala rezeki yang kita minta tidak pernah singgah ke masjid. Rezeki yang kita cari kadang-kala tidak pernah singgah ke perutnya anak yatim. Rezeki yang kita cari kadang-kala tidak pernah singgah ke pesantren. Itu tandanya berkat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lari dari fatwanya ulama. Yang terakhir yang paling pedih hamba Allah, bila kita termasuk dalam kategori yafirruna minal ulama, orang-orang yang meninggalkan ulama, orang-orang yang meninggalkan fatwa ulama, maka kita akan keluar dari kehidupan dunia ini, kharaja minad dunya bighairil iman, tatbit daripada kehidupan dunianya dengan hana tame iman. Kenapa? Karena kawan yang kita pilih dalam dunia bukanlah ulama. Semoga katanya yang di Masjid Al-Atqanya, khususnya umumnya di Kota Luk Semawe, mari saban sari urung silun tasato anak-anak kita yang menteng ubit-bit tajuk ba ilmu pengetahuan dunia, sekaligus kita barengi dengan hidupnya di pengetahuan agama. Galak takalan sido doktor yang mampu menghafal Al-Quran, wate tengah dioperasi pasien, dia melantunkan ayat suci Al-Quran. Kita lihat seorang teknokrat brilian, idenya cemerlang, berada di kancah pemerintahan, tetapi muallaqah bil Quran.
di masjid tidak pernah lekang seperti yang telah kita lakukan hari ini hamba Allah. Kita berasal dari instansi yang berbeda. Ada yang mengerti agama, ada yang kehidupan kita umum, ada yang kerja di pemerintahan, tapi kita berkumpul di bawah masjid ini gunanya untuk memperkuatkan Islam di masa yang akan datang. Semoga dengan wak perkumpulan dan jamaahnya sebagaimana yang disampaikan oleh Khadim Buno, kita akan mampu memperkuatkan Islam khususnya di Kota Luk Semawe dan umumnya di Aceh hamba Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang perlu katanya ingat, yang pertama adalah orang yang paling ya kepada Allah adalah ulama. Itu bukan sebuah pendapat para hukama, tetapi merupakan ayat Allah dalam surah Fatir ayat 28. Apabila ulama termasuk dalam kategori orang yang paling ya kepada Allah, maka dekatlah dengan ulama. Jangan kita lari daripada ulama, sehingga kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.